Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada. Ya, Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58. 58 juta. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Nih gue kasih tau ya, selama nyokap gue berobat di Penang kemarin, gue tuh sama sekali tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk biaya pengobatan, kecuali biaya tiket pesawat dan juga biaya hotel. Selamat datang di channel ini, Zainal Reaction. Baik geng, langsung saja. Sesuai dengan judul ya geng, perbedaan hospital Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya bukan perbedaan hospitalnya, tapi lebih ke cara perobatannya atau oknumnya ya. Karena ada salah satu TikToker Indonesia itu membawa ibunya berobat ke Malaysia, tepatnya di Penang. Nah, beliau itu sebenarnya juga sudah berobat ke Jakarta, namun tidak sembuh ataupun kurang puas hati gitu kan, akhirnya pergilah ke Malaysia. Nah, tentunya para geng itu penasaran tanggapan atau pelayanannya itu bagaimana. Coba langsung kita simak videonya. Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Jadi ceritanya aku dan mama udah keluar dari hotel hari ini tuh jam 7 pagi. Kita pikir kita itu cuma buat ambil nomor antrian aja. Aku ambil nomor antrian untuk ke dokter spesialis gastrologi dan mamaku ambil nomor antrian untuk ke dokter mata. Karena mamaku usianya sudah tergolong lansia, katanya sih dia punya kendala sama di matanya yang ada katarak. Sebenarnya salah satu matanya itu sudah operasi katarak waktu di Jakarta. Waktu itu aku juga yang temenin. Cuma katanya mama tuh masih nggak nyaman gitu sama matanya yang masih rabun. Setelah dapat nomor antrian, ternyata aku dapat jadwal sekitar jam 18.30 malam untuk ketemu sama dokter. Dan ternyata kalau untuk dokter mama itu udah mulai dari jam 8 pagi. Jujur waktu nunggu antrian dokter mama itu cukup lama. Aku antri mulai dari sekitar jam setengah 8 dan baru dicek itu sekitar jam setengah 12 siang. Tapi begitu sudah ketemu sama dokter langsung menyarankan untuk melakukan tindakan dua sekaligus ke mata kiri dan mata kanan. Mata yang sudah pernah dioperasi sebelumnya di Jakarta bisa dilakukan pembersihan dengan laser, dan mata yang satunya lagi langsung dilakukan operasi katarak. Jujur aku sebagai orang yang baru pertama kali berobat ke Penang itu merasa kaget. Dalam satu hari yang sama dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah aku rasain ketika aku berobat di Jakarta. Ini kok kesannya kayak lebih satset gitu ya. Kalian juga pernah ada yang punya pengalaman berobat di Penang? Tulis di kolom komentar ya. Ngapain operasi katarak aja sampai ke Penang padahal pakai BPJS aja gratis. Di video kali ini aku bakal jelasin kenapa, dan aku cuma share berdasarkan dengan pengalaman aku ya. Sebelumnya aku jelasin dulu ya keadaan kondisi mamaku. Jadi sebenarnya mamaku itu udah pernah operasi katarak yang mata sebelah kiri itu di Jakarta. Saat itu memang aku carikan rumah sakit yang terbaik dan dokter juga yang terbaik. Tapi setelah operasi mata mamaku merah dan bengkak selama 1 bulan, dan sampai saat ini mama juga bilang matanya itu masih nggak enak alias rabun. Aku udah pernah coba bawa mama pakai BPJS untuk cek ke dokter yang lain, tapi kata dokternya mata mama itu operasinya bagus. Dan waktu beliau tanya siapa yang operasiin mamaku, waktu aku kasih tahu nama dokter yang operasi mama sebelumnya, beliau malah bilang itu mah dosen saya. Dokternya cuma bilang mata mamaku kering, jadi perlu sering-sering ditetes pakai pelembab mata. Setahun setelah operasi mata mamaku masih aja nggak enak. Makanya aku bela-belain untuk bawa mama coba langsung berobat ke Penang. Begitu sampai di Penang, dokter Penang langsung bilang ternyata lensa yang dipakai sama mamaku itu kotor dan harus dibersihkan dengan laser. Saat itu juga beliau langsung menyarankan untuk operasi katarak yang satunya lagi supaya matanya juga lebih jelas. Nah, ini keadaan mamaku H+1 setelah selesai operasi katarak di Penang. Kalian bisa lihat deh, sama sekali dia tuh bilang katanya sama sekali nggak ada berasa apa-apa. Bisa jalan-jalan, bisa wisata kuliner. Cuma memang harus pakai kacamata hitam biar nggak silo ya. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa. Mak, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih, kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai.
Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin Wah. aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, biar jauh, biar deket. Di Indo nggak ada. Ya, Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58. 58 Wow. juta di Indo. 58 juta, men. Operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macem deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadinya deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Berarti kualitasnya itu jauh lebih bagus di sini ya, geng, di Malaysia di Penang daripada di Jakarta. Kata kakaknya tadi itu. Nah, saya pun juga akan sedikit cerita ya, geng. Kakaknya itu bagus sekali dan baik sekali karena dia mengarahkan kalau berobat itu biar tidak salah ke Penang. Penang lah, ya ke Penang Malaysia itu yang bagus. Sebenarnya berobat di mana-mana pun itu sama, geng. Ada yang bagus dan juga ada yang kurang bagus. Tergantung kita itu mengambilnya positif atau negatifnya gitulah ya. Saya akan sedikit bercerita, geng. Dulu itu saya pernah di sini ya, di Malaysia sini, sahabat saya, kawan saya itu berobat di Malaysia sini loh itu ya, berobat yang gratis cuma 1 ringgit, bukan gratis, cuman bayarnya 1 ringgit karena beliau itu mempunyai IC merah kan. Kalau ke klinik kerajaan itu bayarnya cuma 1 ringgit saja, geng. Namun entah itu, saya nggak menyebutkan apa dokternya atau hospitalnya itu di mana, cuman saya akan menceritakan dengan pengalaman saya ini ya. Nah, sampai di sana, geng, seperti nggak dilayani, cuman dikasih obat penahan sakit, padahal dia itu seperti stroke gitu, geng. Kalian boleh cari, geng, tapi alhamdulillah sekarang itu orangnya sudah pulang kampung. Kalian boleh cari deh, itu pun saya videokan. Itu judulnya itu kisah pilu seorang TKI Malaysia. Tapi sekarang beliau sudah pulang dan dipulangkan oleh kita juga, oleh sahabat-sahabat, termasuk Ika Wulandari Channel. Itu hari yang membantu dia. Nah, sekarang pengalaman saya yang ada di Indonesia, saya pun juga mempunyai orang tua yang sedang sakit-sakit komplikasi ya. Nah, kalau ini saya berani menunjukkan atau nama hospitalnya, geng. Nama hospital di Indonesia itu Dr. SK, tepatnya di Tulungagung, Jawa Timur. Itu paling bagus, geng. Saya memakai BPJS, pelayanannya itu sama antara BPJS dan umum, itu sama, pelayanannya itu sama, dan obat-obatnya itu juga sama, benar-benar gratis karena kita sudah memakai BPJS yang setiap bulan itu sudah membayar. Jadi semuanya itu menurut saya itu sama saja ya. Jadi di sini saya bukan membela Indonesia ataupun juga bukan membela Malaysia, melainkan saya hanya menyarankan, geng ya, kalau ke Malaysia, kalau berobat di mana-mana pun, carilah perobatan yang sudah terjamin. Nah, seperti kakaknya tadi itu sangatlah bagus karena dia menyarankan berobat yang baik dan bagus. Takutnya nanti kalau sahabat itu dari Indonesia melihat video yang tadi itu saja, terus langsung pergi ke Malaysia itu saja, nggak tahu hospital mana yang bagus gitu. Wah. Nah, sekarang, geng, kalau ada sahabat-sahabat kita ke Malaysia, kan otomatis bayarannya itu mahal. Namun, kata kakaknya tadi itu, ada loh, geng, yang gratis. Tentunya penasaran bagaimana caranya? Cuma langsung kita simak videonya, geng. Gara-gara sharing pengalaman berobat ke luar negeri malah banyak yang nyinyir, ya lu punya duit. Kalau misalnya kita yang nggak punya duit gimana? Iya, Nih gue betul. kasih tau ya, selama nyokap gue berobat di Penang kemarin, gue tuh sama sekali tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk biaya pengobatan, kecuali biaya tiket pesawat dan juga biaya hotel. Itu pun harga tiket pesawat 4 juta PP untuk 2 orang, dan hotelnya itu sekitar 1,8 juta untuk nginep 4 malam. Terus lu pasti pada nanya, kok bisa caranya lu bisa ke rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, tapi nggak bayar sama sekali? Makanya gue bilang pakai yang namanya asuransi. Kalau lo doain gue banyak duit, ya puji Tuhan, ya gue aminin aja. Tapi kalau gue mikirnya karena duit gue terbatas dan gue kerja setengah mati cari duit, dan gue nggak mau duit gue habis cuma buat di rumah sakit doang atau buat kalau misalnya orang tua gue sakit, makanya gue masukin lah diri gue dan orang-orang sekitar gue masuk asuransi.
Yang namanya hidup tuh ada resiko, say, ya kan? Resikonya apa? Resikonya sakit. Kita udah pasti sakit. Nggak ada orang Iya, 100 bener. tahun hidup dia sehat-sehat aja. Ada mungkin, tapi 1 dari 1000 mungkin. Gue Wah, sendiri bener. jujur ketolong banget dengan adanya asuransi. Karena apa? Kalau misalnya sakit ya kita langsung fokusnya gimana caranya cari dokter terbaik, rumah sakit terbaik supaya kita bisa pengobatan. Udah nggak usah mikirin pusing lagi tentang duit. Apalagi sampai jual harta cuma buat bayar rumah sakit, karena itu udah dirasain sama orang tua gue waktu zaman nenek kakek gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang pengobatan buat sampai ke luar negeri itu buang-buang duit dan cuma buat orang kaya aja, menurut gue itu salah besar. Wah, nasihat yang sangatlah bagus itu, geng. Kita sebagai manusia itu pasti ada namanya sakit. Pasti ada, geng, entah itu sakit parah atau enggak. Tapi apa salahnya kalau kita itu sudah berjaga-jaga gitu ya. Seperti kakaknya tadi itu harus memakai asuransi. Jadi kalau berobat ke luar negeri pun tetap murah bayarnya. Nah, kalau di Indonesia pakailah BPJS yang sudah disarankan oleh pemerintah kita. Jadi kalau ada apa-apa itu bayarnya murah. Nah, mentang-mentang sekarang masih sehat, mentang-mentang sekarang masih bisa makan ini. Sedangkan kita nggak tahu penyakitnya itu kapan datangnya. Terus nggak mau buat BPJS atau asuransi. Di waktu suatu saat nanti, terus ada penyakit datang, uang tinggal nipis. Nah, apalagi kalau bukan harta yang sudah Anda beli yang kalian jual lagi. Ya mudah-mudahan jangan sampai seperti itu lah. Makanya kita ini harus waspada dulu sebelum hal terjadi. Seperti pepatah mengatakan setiap payung sebelum hujan. Seperti itu ya. Oke, geng, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.